Biasanya lulusan sekarang nih maunya jadi entrepreneur. Jadi kalau pengen lu sendiri kerja di pabrik, waduh malas gua gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita kerja di tempat lain kan buat kita belajar dulu. Iya. Kita punya connection, kita nambah ilmu dan segala macam, barulah habis itu lu bikin sendiri lah. Anak-anak yang masuk jurusan desain produk itu relatif sedikit. Karena alasannya mereka berpikir bahwa Indonesia itu belum bisa mensupport industrinya untuk para lulusan desainer produk. Kalau menurut Pak Janar gimana? Nah, saya tuh pengen tahu nih ya dari cerita-cerita Pak Janar tuh, ada nggak sih hal yang paling berkesan di Indofikers selama Pak Janar kerja di Indofikers? Berkesan. Iya. Selamat pagi, kita mulai lagi di DOT.podcast di Benda Design Hub bersama saya Mira Prihatini dan rekan saya ternyata sakit, Ren Katili, sehingga saya saya handle sendiri karena ini harus tetap jalan ya Pak Janar ya. Bersama siapa? Yaitu Pak Janardana Ganda Subrata dari Indofikers. Mas Janardana Ganda Subrata, R&D Manager di PT Indofikers Furnitama, akan banyak ngobrol dengan kita di DOT Podcast hari ini. Kita pengen tahu banyak apa sih kontributnya Mas Janardana Ganda Subrata ini di Indofikers Furnitama. Bagaimana sepak terjangnya dan apa suka dukanya sebagai desainer produk, di mana Mas Janardana ini adalah lulusan Institut Teknologi Bandung yang sudah bergelut lama di bidangnya. Yuk kita dengerin yuk Mas Janardana. Kesitu Pak. Seneng banget kita bisa ketemu Pak Janar. Iya. Kalau nggak ada podcast ini kita mungkin belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu ya. Karena ketemunya sama sales. Sama sales ya. Sama Pak Timothy. Iya. Bagian dapurnya nggak ketemu ya. Bagian dapurnya nggak ketemu. Jadi Pak Janardana ini adalah R&D Manager di Indofikers ya. Indofikers, nah, betul. Pak Janar harus cerita Pak Janar. Kenapa sih Pak Janar udah berapa lama di Indofikers? Lama udah. Berapa lama Tim? Berapa lama tuh? Hampir se-Indofikers kali ya. Oh my God. Berapa lama tuh? 30 tahunan kali ya. 30 tahun. Apa yang membuat Pak Janar bisa bertahan 30 tahun loh? Ya kan, sekarang kan kebayang kan anak-anak tuh kan kerja tuh 2 tahun, setahun, ini bisa 30 tahun tuh pasti ada sesuatu yang buat Pak Janar merasa terikat deh. Ya mungkin. Saya surprise loh. Surprise ya. Jadi kalau saya di Indofikers sebagai product design tuh dinamis ya buat saya. Jadi dari tahun ke tahun, hari ke hari, mungkin minggu ke minggu tuh selalu beda yang dilihat, yang dihadapin gitu loh. Dan itu merupakan tantangan juga buat saya gitu kan. Iya. Kita udah Indofikers itu produknya sekarang udah mungkin ratusan banyak lebih ya. banget. Komponennya bisa ribuan. Iya. Dan itu 90% kali ya itu ya lokal semua. Nah itulah keterlibatan produk desainnya di Indofikers. Jadi dia langsung semua bikin sendiri dari A sampai Z. Dirangkum menjadi suatu produk. Kita memikirkan produksinya dan segala macam. Nanti mungkin bulan depan atau tahun depan udah beda lagi nih apa yang kita bikin gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya. Jadi saya di sana kasih kebebasan lah untuk bikin barang gitu ya. Oh, jadi bisa explore gitu ya. Explore gitu. Kita pernah juga buat barang-barang yang sifatnya cuman
apa ya buat elemen estetika aja gitulah ya. Kayak misalnya tadi ada kursi GRU gitu kan. Ada dulu ada namanya Bubbles. Udah pernah lihat? Itu juga kita bikin mungkin nggak terlalu laku juga ya. GRU juga nggak terlalu laku juga, tapi kita membuat itu supaya ya ini kita aja minat kita untuk menciptakan sesuatu yang lain daripada yang lain gitu ya. GRU itu kayak setan, devil, dulu kita mau kasih nama devil karena ada tanduknya, cuma jangan nama itu dong, serem katanya. Gitu lah. Jadi itu modalnya juga cukup gede karena plastik injection kita biaya sendiri semuanya. Jadi di situ mungkin yang membuat saya apa ya, bisa dikatakan kayaknya ya lupa waktu kali ya. Terus saya jadi barang ini barang. Nggak ingat waktu justru ya. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi berarti Pak, saya manggilnya Pak Janar ya, Pak Janar ya? Janar aja juga nggak apa-apa. Oh, ntar kualat lagi manggil Janar. Apa namanya, backgroundnya desainer produk atau gimana? Iya, saya memang sekolahnya desain produk. Dan kebetulan juga emang dari dulu saya seneng nih bikin apa aja lah gitu ya. Mungkin ya kalau di kantor bikin office furniture dan segala macam, tapi untuk hal yang lain juga saya selalu memikirkan gitu. Jadi memang ketertarikan saya, minat saya di situ. Ya mungkin passion saya juga di situ gitu loh. Iya. Soalnya kan memang nggak ada, jarang lah ya, bukan nggak ada ya. Jarang orang yang bisa sepersisten dan sekonsisten itu gitu loh Pak Janar. Iya kan? Ya, mungkin banyak kali ya. Kenapa? Mungkin banyak kali, enggak ya? Ya rasanya enggak lah ya. Kadang-kadang orang tuh kan bosenan gitu loh. Tapi mungkin karena Pak Janar ini mungkin ya dikasih kebebasan kali saya ya. Termasuk orang yang bosenan gitu loh. Oh, oke. Bosenan gitu. Jadi itu tadi kalau lagi bosen mungkin terpikir untuk buat sesuatu yang aneh, nyeleneh gitu kan ya. Oh, mungkin karena disupport sama Indovikers gitu. Iya. Selalu disupport ya. Kalau enggak kan seorang produk desain itu kalau enggak disupport ke sana mentok ke sini mentok karena putus asa dia. Iya, stres ya. Dia keluar kali ya dari kegiatan lain gitu. Dan mungkin itu juga enak Indovikers bisa kooperatif juga dengan ide-ide dari tim saya punya staff juga yang kita usulkan, nanti mereka juga memberikan inputan, akhirnya udah kita keluarin barang ini, barang itu. Jadi tiap tahun kita selalu mengeluarkan barang-barang baru. Gitu. Itu mengeluarkan barang baru itu sesuai request atau planning internal dari Indovikers atau apa tuh? Nah, iya kan? Jadi untuk barang baru yang kita keluarkan itu kita emang, jadi setiap akhir tahun tuh kita ada meeting budget namanya. Masing-masing divisi itu akan mengusulkan apa-apa yang akan direncanakan buat tahun depannya. Kalau di bagian saya berarti saya mengusulkan produk apa yang kita mau bikin. Saya mau bikin barang ini. Untuk mengusulkan produk tersebut pun juga kita harus dengan data. Jadi ya kita bisa mengadakan survei keluar atau ke sales marketing kita, karena mereka ujung tombak kita kan dia tahu lah. Dia ketemu sama konsultan, ketemu sama ini gitu kan. Gue perlu barang ini, barang lo tuh begini, begini. Menjadi suatu inputan juga, kita lihat tren. Dunia sekarang gampang lah ngeliat tren kan. Mungkin agak susah mesti ke toko buku atau keluar negeri lihat ini. Mungkin sekarang secara umum kita bisa lihat banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Nah dari situ kita usulin nih produk-produk yang kita mau bikin berserta budgetnya, ada barang tentu. Barang A budgetnya berapa, 300 juta misalnya gitu kan. Barang B, karena ini bikinnya kebanyakan di in-house mungkin ya 10-20 juta gitu kan. Nah, itu kita usulkan. Nanti di meeting itu ya dibahas lagi, karena kan semua PIC-nya ada bagian sales, penjualan, produksi, mungkin purchasing dan direktur segala macam. Nah, kalau itu udah oke, kita buat satu jadwal time schedule lah istilahnya kan. Barang A mau selesai kapan gitu kan. Dan dari situ baru kita mulai kerja. Nah, untuk kerjanya juga karena kita Indovikers kan ISO ya udah ya. Ada 3 ISO. Bisa dijelasin nggak Pak Janar? Maksudnya itu apa sih gitu loh? Mungkin kayak yang muda-muda ini belum tahu mengenai apa? ISO. Nah, ISO itu adalah maksudnya apa? Relate-nya sistem gitu ya kan? Yang mengendalikan mutu sebetulnya. Jadi segala proses yang ada di pabrik, kantor atau apapun juga rumah sakit yang menurut ISO itu segala proses itu akan
dicatat dan dibuatkan satu kendali mutunya, dan itu akan selalu di-report. Ya. Gitu kan, misalkan ya pencapaian gitu kan, kalau di produksi atau di bagian desain, pencapaian tiap bulan harus mencapai sekian persen, atau dalam sebulan harus menghasilkan beberapa proses gitu kan, itu akan dicatat. Dan nanti itu akan dilihat apakah sesuai dengan rencana kita. Kalau rencana itu nggak sesuai, misalnya kita mundur lah gitu lah, kita harus membuat suatu action, tindakan supaya itu tidak terulang lagi. Gitu. Jadi kita benar-benar bertujuan apa yang kita catat, apa yang kita inginkan tuh tercapai gitu ya. Itu kendali mutu yang kedua. Kendali mutu. Kita ada 3 ya. 9001 itu mengenai lingkungan. Ya. Jadi itu terkenal ramah lingkungan kan ya, Indofikers, dan selalu menggunakan semua sisa dari produksinya untuk. Iya kan, nggak ada yang terbuang, benar nggak sih? Ya, jadi kalau lingkungan itu pertama, kalau kita bicara di produksi ya, itu segala limbah, pasti di pabrik itu ada limbah-limbah yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya mah gampang. Nah, kalau yang berbahaya itu harus kita kendalikan. Jadi kita olah dulu. Misalnya ya limbah cat, ada air segala macam, itu kita olah supaya ramah lingkungan, dan nanti sisanya itu kita kemas untuk dibuang ke tempat pembuangan limbah. Mahal memang bayarnya, tapi itu konsekuensi kita ya, untuk menjaga lingkungan kita tuh nggak tercemar. Begitu juga dengan udara, gitu kan, kita nggak memakai juga misalnya material-material yang mencemari udara. Kalaupun toh ada material atau alat yang akan mencemari udara, akan kita kendalikan dulu, baru dibuang keluar. Jadi kita seperti pabrik juga kelihatan ada asap gitu kan, itu nggak boleh sebetulnya, dan kita juga nggak akan pakai itu. Semuanya kita atur seperti itu. Itu untuk lingkungan. Dan yang ketiga adalah keselamatan kerja, keamanan kerja, itu juga kita jamin. Itu bukan di bukan di karyawannya juga ya. Jadi tadi mengenai lingkungan, kendali mutu dan keselamatan itu di produk pun yang kita bikin seperti itu juga. Jadi akan mempertimbangkan hal seperti itu. Jadi kalau di produk, keselamatan itu ya mungkin ergonomik ya, supaya orang duduk nggak tiba-tiba sakit pinggang gitu kan. Pas gitu pokoknya ya. Atau kok nggak enak nih kursi ketinggian, nulisnya nunduk segala macam gitu kan, atau nggak nyaman bla bla bla. Itu kita atur di situ. Terus juga mungkin keselamatannya, jadi jangan sampai orang terluka atau apa segala macam, ada sudut-sudut tajam, sudut runcing, itu kita perhatikan. Jadi produk-produk itu yang akan kita anggap kita mau selesai, kita akan tinjau lagi nih. Ada sudut runcing yang berbahaya, ada ukuran-ukuran yang mungkin dimensi-dimensi yang tidak sesuai dengan postur kita, sehingga menjadi ketidaknyamanan kalau orang itu duduk atau di meja atau memakai produk-produk yang lain, itu kita kendalikan semua. Jadi kalau itu semua udah beres, baru nanti kita berencana untuk melaunch produk tersebut. Jadi tiga sistem itu kita akan mengikuti itu semua di produk dan di proses-proses yang lainnya. Di proses produksi juga seperti itu, mungkin di office-nya juga harus seperti itu juga. Jadi dia nggak boleh misalnya ada kabel-kabel yang keluar berbahaya gitu, itu enggak. Jadi office sendiri sebagai sampel ya. Ya, jadi semuanya. Kan bukan hanya jualan produk gitu loh, ya kan? Jadi ya kantor kita pun juga kita jadikan showroom sebetulnya ya. Jadi orang bisa lihat dari mulai showroom yang memang nggak dipakai sampai di atas ada tempat kerja, ada orang duduk bisa dipakai itu. Semuanya bisa dipakai sebagai showroom. Jadi inspirasi juga buat mereka kan. Begini ruang meetingnya begini, ruang kerjanya begini, ada yang bisa begini segala macam. Itu yang ini. Saya tuh pengen tahu nih ya, dari cerita-cerita Pak Janar tuh, ada nggak sih hal yang paling berkesan di Indofikers selama Pak Janar kerja di Indofikers? Berkesan. Iya, kan pasti ada pernah berkesan, pernah nggak berkesan, dan paling berkesan tuh apa sih? Agak susah juga ya. Sebetulnya sih gini. Susah ya jawabnya kalau bukan yang teknis gitu ya. Ya mungkin kalau yang paling berkesan buat saya mungkin pertama kali kita ikut Indonesian Good Design tuh, nggak tahu tahun berapa gitu ya. Dengan produk yang kita bikin pada waktu itu kan, furniture kan nggak ada tuh, yang ikut tuh
misalnya bikin apa? Dulu tuh ada kayak rice cooker. Ya, ya. Kok rice cooker? Ya rice cooker Iya, atau benar. rice cooker ya? Iya, Terus heeh. dispenser. Ya. Di sana ada kayu-kayu, kursi kayu dan segala Iya, macam. Macam-macam kita masukin barang yang kursi kantor kan lagi itu kan, Iya. kursi kantor. Apakah ini menjadi pertimbangan buat mereka? Saya pikir begini. Jadi kalau saya lihat juri-jurinya kan juga, wah ini kursi kantor cuman begini, apa yang jadi ininya buat dia gitu kan? Iya, Pertimbangan kalau banyakan kan mereka fokusnya ke kursi rotan lah gitu kan, yang Iya, kayu-kayu. Ini begini. Kita masukin, ya udahlah, masukin aja karena waktu itu saya dikasih tahu kan, ada teman saya juga, dan kebetulan kok tiba-tiba dapat juara. Apa tuh pertimbangannya ternyata? Terus juaranya juga yang kalau nggak salah yang paling tinggi tuh gold atau apa gitu ya. Nah itu saya juga bingung juga tuh, kenapa begitu ya? Tahun berapa itu Pak Jenar? Lupa tuh saya tahun berapa ya, 2000-an berapa gitu. Mungkin pertimbangan mereka jadi inilah satu originalitasnya jadi satu mungkin desain pasti. yang dibikin sendiri Ya. dengan mungkin teknologi yang mereka nggak tahu gitu nih, bikin busanya kayak gimana sih, ini gimana gitu. Itu ada di sini gitu loh. Kalau zaman dulu saya lihat kursi-kursi kantor kan masih banyak dari import ya. Kalau bikinan sendiri yang biasa aja lah, pakai fiberglass bla 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 gitu lah. Kita udah nggak main ke situ lagi. Pikir itu jadi yang mungkin membuat semangat juga kan, wah boleh juga nih kita teruslah kita bikin barang-barang yang memang apa namanya Indonesia gitu loh. Jadi dibuat di Indonesia, segala sesuatunya kita usahakan supaya bisa dibuat Semua di Indonesia. Semua partnya gitu. dari Indonesia lokal. Iya, walaupun ada juga sih beberapa yang part yang kita bukannya nggak ada di sini, tapi di sini kan kalau di sini tuh sifatnya gini, jadi dia akan menyediakan part komponen dan segala macam kalau banyak yang beli. Ya. Kalau yang beli dikit mereka malas jualan nih, mungkin nggak laku ya. Jadi artinya harus kita cari juga ujung-ujungnya di duit luar. soalnya lah ya. Iya. Jadi terpaksa harus kita dapatkan juga dari luar juga. Bahkan kita pernah beli satu bracket. Ntar dulu buat apa ya? Oh, buat kita punya meja namanya Minima. Jadi berat kayu dipotong-potong. Nama meja namanya Minima. Dia ketemu, jadi potong miring gitu. Nah ini kan kita kalau bikin kan harus knockdown semua. Jadi mikirin ngirimnya kan. Kalau satu gede gitu ngirimnya gimana? Lepas, nah nyambungnya ini nggak ada di sini. Ternyata ketemunya tuh di mana? Di Inggris. Namanya apa gitu? Jadi semacam kayak, tau nggak kalau mini fix gitu yang buat nyambung bikin lemari gitu. Tapi itu bisa di style. Kalau biasa kan mati tuh nyambung siku aja gitu. Dia bisa di style. Dia beli di situ. Udah kita beli aja. Mahal gitu kan. Mungkin sampai sekarang juga masih beli di sana karena nggak ada di sini. Nggak ada gitu loh. Di sini nggak ada. Biasanya kan kalau kayak gitu paling banyak di Cina. Iya. Di Cina pun juga nggak ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin kalau nggak salah sih sampai sekarang masih beli. Saya udah nggak tahu apa lagi bagian purchasing kan yang selalu beli ya. Jadi gitu. Jadi kita dalam membuat suatu produk itu, waduh bener-bener kita nggak perlu nyari di sini aja nggak ada, cari di mana lah, pokoknya harus ada gitu loh. Harus ketemu, harus kita dapatkan. Jadi mau cari di Cina kayak di Amerika kayak di mana kita pernah. Itu supportnya itu yang buat jadi. Iya, kita pernah juga mendatangkan barang-barang dari luar negeri gitu, hanya cuma mau ngelihat aja nih kayak gimana sih. Iya. Cara kerjanya gitu kan. Iya. Kita datengin gitu loh. Oh ini kayak seperti ini. Oh ini belinya di mana? Ada mereknya gitu. Coba kita selalu ke arah situ aja. Mungkin itu juga yang bikin ketertarikan karena emang saya senang ngutik-ngutik kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau ngeliat wah ada ini, beli, ya gitu aja udah beli atau kita lihat, oh ini kayak begini. Kalau nggak dipakai saat ini kita simpan. Suatu saat kita menemukan satu kasus yang seperti itu, udah tahu pemecahannya gitu loh. Jadi kayaknya tuh memang ya seorang desainer ya, siapapun lah ya pelaku industri kreatif itu memang butuh support atau butuh kerjasama dengan industri sih ya. Ibarat misalnya Pak Jenar seorang desainer produk tapi idenya brilian segala macam tapi nggak ada yang support kan susah ya. Iya nggak sih kalau kerja sendiri? Ya kalau kerja sendiri ya mungkin jadi kayak apa namanya kalau dibilang kayak kria gitu. Kalau kayu-kayu kan bisa. Iya benar. Keahlian apa? Ya. Mahat ya. Walaupun sekarang juga udah ada mesin ya yang bisa memahat juga gitu loh. Jadi keterkaitannya produk desain tuh terhadap apa namanya disiplin ilmu lain tuh sangat erat. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri juga. Ya kayak tadi kan kita butuh alat ini, butuh ini. Mungkin kalau saya berkecimpung di bidang medis gitu, lain-lain lagi gitu. Beda lagi ketemu sama dokter lah segala macam gitu untuk tahu
segala macam, mungkin itu yang bikin ketertarikan juga, jadi banyak tahu juga sih. Iya. Jadi yang berkesan itu karena pernah menghasilkan produk yang diikutkan di dalam suatu kompetisi dan menang, gitu Pertama ya. kali juga kan itu tadinya. Iya. Enggak, iya sekarang tadinya pikir ngapain gitu kan, gitu. Iya. Ya coba akhir itu jadi terus ikut tuh rajin tiap tahun. Iya, lumayan rajin kok Indovikers tahu saya Yang terakhir sih ya Itu yang ini, anyaman bukan sih yang menang pertama kali itu, bukan ya? meja ya. Oh, meja yang menang itu Kita ya. pernah bikin meja juga, ada skirnya tapi dari dulu lagi zamannya bikin ini nih. Vickers. Skirnya pakai anyaman juga, tapi yang bulat kalau nggak salah. Ini kan kita bilangnya ini kue tiaw nih. Kue mana pakai yang kue tiaw? Anyaman kue tiaw. Ada mie, ada apa? Oh, ada istilahnya ternyata. Ya buat gampang-gampangan Iya, aja. Iya. Nah dulu ini memang si Rio ini yang pertama kali nawarin. Jadi waktu itu dia datang bawa aneka rupa nih. Buat apaan lagi kan? Saya bingung juga kan, kita nggak main di rotan gitu kan ya. Coba gini kasih segala macam sama dia. Dulu tuh salesnya masih siapa ya, orang bule dulu tuh salesnya. Saya lupa namanya. Akhirnya udah kita nyoba akhirnya bisa gitu kan. Nah, terus kebetulan datang Francis ide. Mau bikin kursi yang yang tradisional gini-gini. Ya udah, gini aja. Gitu kan, sandaran. Sebenarnya kan ini kursi Nixie. Kursi ini pun juga bisa dipakai anyaman ini. Bisa digunakan di mana aja gitu ya. Jadi salah satu kelebihan dari kita juga, kita agak acak-acakan nggak apa ya. Iya. Cuma tiba-tiba datang aja. Kelebihan kita juga, produk-produk kita tuh bisa di mix and match. Ya. Apa tuh misalnya? Jadi misalnya ya tadi ini sandarannya bisa juga seperti itu. Ya. Bisa juga diganti sama ini gitu kan. Jadi nggak selalu harus model itu gitu ya? Ya jadi kita punya barang satu bentuk bisa dimacem-macemin. Karena ya itu kan satu buat inventory-nya kan gampang. Kalau kita punya kursi 10, mungkin dari bawah sampai dudukan sama untuk 10 model. Yang beda cuma sandarannya doang gitu. Jadi kita nggak bikin 10 model yang beda-beda semua karena barang kita banyak dan inventory-nya juga banyak nanti. Jadi kita simplified, beberapa komponen bisa dipakai untuk beberapa produk. Nah itu yang merupakan satu suatu keharusan lah kalau menurut saya, kalau anak-anak pada bikin produk saya selalu nuntut ke arah situ. Iya. Jadi ibarat seperti apa ya? Oh gini, Tamiya. Ya. Kalau Tamiya, melihat Tamiya kan ya, saya juga nggak pernah main Tamiya, saya tahu. Tamiya itu kan ada frame bawahnya, roda, dinamo. Ya. Nah atasnya nih covernya kan bisa diganti-ganti. Mau pakai ini, tergantung suasananya, dia mau balapan di mana diganti ini, ganti itu. Kita pun juga seperti itu. Jadi kayak seperti ini, meja ini bisa jadi meja kerja. Ya. Bisa jadi meja kerja yang ada screen-nya. Bisa jadi back to back, linear. Gitu kan. Dan kita punya studio ini kakinya, karena waktu itu kita bikin inputan dari sales itu kita ini kakinya kurang bervariasi katanya kaki ini. Udah kita bikin ini meja ini kakinya ada berapa macam bentuknya? Ada 5 mungkin. Mau yang kotak miring, lurus, bulet, apa semua ada. Macam ada. Karena kan kalau topnya ya top gini kan, mungkin yang paling menarik kakinya kita bikinin. Jadi kalau kita jual studio, mau kakinya apa aja, mungkin sebagian besar ada semua. Kebutuhan dari para interior designer atau arsitek. Wah, saya mau kakinya yang kotak klub, ada. Mau kakinya yang kelihatan genit, tapered kita bilangnya, dari atasnya gede, bawahnya kecil, ada gitu kan. Nah begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, mau pakai ini outlet kabel kita punya ada, mau yang elektrik ada, bisa buka tutup sendiri, mau yang manual ada, screen ada, kita mau yang screen, saya punya mau dibikin meja yang screennya bisa dilepas-lepas, bisa juga gitu. Screennya saya mau dari ini akrilik atau kaca, bisa juga. Mau pakai kain, bisa juga, mau pakai apa lu mau kita bisa loh ya gitu ya. Jadi mungkin gitu, selama kita dapat inputan, lu maunya apa gitu kan, kita siapin gitu. Tapi kadang-kadang kita kesulitannya kalau dadakan kan, tiba-tiba dulu pernah apa? Oh ya, jadi kita pernah ada produk seperti ini, kita udah screennya dia minta tinggi. Lalu kita sistemnya pegangannya kurang begitu bagus, nah itu mungkin kita pertimbangkan. Oh ini nggak bisa nih, nanti barangnya nggak begitu bagus, nggak sempurna. Kita bilang kita biasanya tingginya cuma sampai 40 cm misalnya gitu. Kalau cukup kah? Buat orang privasinya gitu kan. Tinggi gini. Partisi ya ini maksudnya ya. Di meja zaman sekarang udah nggak ada partisi lagi. Jadi meja ini bisa dipasangin screen. Iya. Jadi kalau dia mau privacy dapat.
Tapi Iya. mau buat kolaborasi, ada yang pendek, dapat juga. Bisa. Mau kolaborasi benar kayak Jepang, biasanya kalau Jepang tuh nggak mau pakai screen, open aja gini, depan kayak gini dikerjain. Ya, Bisa ya. juga. Ha. Jadi semua produk-produk kita ke arah situ. Begitu pula juga dengan kursi-kursi ini. Hmm. Jadi kalau saya lihat kalau produk lain saya nggak tahu juga sih. Kalau kursi kita sih kursi kerja intinya tuh kita bisa macam-macam. Pertama kita bikin kursi yang low back, misalnya medium, high back, cantilever buat kursi hadap gitu. Iya, Kita iya, siapin iya. semuanya. Dan bentuk-bentuk kursi hadapnya juga bukan hanya cantilever aja, kita bikin banyak. Produk yang paling Pak Janar apa namanya? Wow, merasa langsung berhasil gitu. Sebetulnya semuanya Apa? wow. Karena Masa? gini. Kan nggak mungkin, pasti ada satu yang berkesan dong. Karena gini, semuanya itu yang kita bikin itu harus memenuhi beberapa kriteria buat saya. Satu, semua produk ini harus ada apanya ya? Nilai tambahnya. Ada lebihnya dari yang lain. Gitu loh. Jadi kalau bikin gini-gini aja ada cari dulu lah. Gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau kita bikin kayak contoh saya bikin sofa ya. Sofa apa ya Tim ya? Saya lupa tuh. Jadi dudukannya tuh terlalu rendah. Oh, Tapi emang bagus dilihat. kan memang ada tuh model tuh sofa yang rendah itu. Nah, Berdirinya enak nih susah. gitu kan. Dan banyak sofa kayak gitu loh. Eh, Nah, gimana caranya kalau kita bikin sandarannya bisa di setel tinggi, bisa pendekin gitu kan. Wah, boleh juga nih gitu. Kita cari caranya. Akhirnya suatu kita dapat caranya, simple lah. Jadi orang kalau kita search jualan, Pak, ini sandarannya bisa ditinggiin kalau dia mau ada bisa enak sampai ditinggiin, sini. bisa Kalau dia direndahin mau gitu. santai sama dengan tangannya direndahin. Ya. Banyak seperti ini kursi Brisa ini juga kita berpikir Brisa. gimana kalau ini Brisa ya. Kalau mesnya kita suatu saat rusak segala macam, kita akan mudah bukanya juga dan gantinya juga gitu loh. Jadi kita Oh, pikirin jadi bisa nih misalnya diganti sandarannya aja, dudukannya enggak gitu, bisa emang? Ya. Oh. Kalau misalnya ini rusak nih mesnya nih, sobek gitu kan. Heeh. Ya kita ganti mesnya aja, nggak usah ganti semuanya. Jadi Kan nggak jadi usah murah juga ganti kan. satu kursi ya? Iya, copot. Ya, Kalau mau di sini misalnya sandarannya copot bawa ke sana kita ganti mesnya balik lagi. Cuman ongkosnya cuma mesnya aja. Oh. Jadi nggak, wah kalau mesnya sobek, wah nih ibu mesti ganti semua nih bu gitu. Iya, Yang beli kan iya. sebegini gitu. Nah, cuma kita pikirin ke arah situ. Jadi suatu harus ada nilai tambahnya. Ya. Paling banter kita memikirkan bagaimana pengirimannya, gitu kan, supaya satu truk bisa ngangkut banyak kan, karena itu kan juga merupakan bagian dari lingkungan kan. Iya. Ya kan truk itu ngeluarin asapnya. Kalau cuman transportnya itu satu ya. truk bisa masuk 10 barang, kalau dia bisa masuk 40 barang kan nggak Beda terlalu banyak deh ceritanya ya. perjalanannya. Iya. Dari segi material juga kita suka mencoba berbagai macam material yang aneh-aneh gitu kan. Ya, pokoknya kira-kira. ekspor ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Janar belum ngasih tahu saya nama produk yang Pak Janar paling suka yang udah diciptain Pak Janar. Namanya aja suka lupa karena kebanyakan. Apa gitu, kursi, meja atau apa gitu. Meja saya suka studio ini. Iya. Ya karena dia itu tadi Fleksibel. fleksibel, paling fleksibel lah di antara produk-produk itu. Jadi kan ya memang karena ini yang terakhir ya. Jadi kan penyempurnaan dari yang pertama berikutnya. Pertama mungkin dulu kita bikin meja universal desking system namanya, cuman ya cuman meja aja ada kakinya beres toh, ada Iya. buat kabel segala macam. Yang kedua kita bikin udah mulai bisa ada screennya, Iya. bisa digabung-gabung, bisa jadi meja meeting, Iya. segala macam. Yang ini kita lebih sempurnain lagi, aneka rupa kaki bisa ada. Kita punya side credenza yang di bawah ini yang ada cushionnya, jadi orang bisa ngobrol duduk di situ. gitu kan. Iya. Ada itu. Semuanya kita sediain. Bandara-bandara kan semua Indofikers ya kursinya ya Pak Janar ya, bener nggak sih? Sekarang enak loh, udah ada stop kontaknya itu termasuk dari Indofikers Iya, atau pasang yang di sendiri kursi atau ya. tambahan? Iya. Itu dari Indofikers, jadi kita bikin stop kontak yang nempel di situ. Ada bisa pakai USB atau listrik kan. Di sini nggak ada yang bisa bikin itu. Nggak ada ya? Itu spesial kita bikin supaya bisa duduk di frame-nya Iya. dan lebarnya juga sesuai dengan gap-nya. Akhirnya terpaksa kita bikinin di Cina. Di Cina mah begitu tuh gampang aja, kasih gambarnya, bikinin contoh, kasih blok jadi. Oh iya bu. Udah kita beli di situ. Jadi banyak beberapa yang memang kita punya desain di sini. Kalau nggak ada, malah minta ampun kalau bikin. Akhirnya pasti kita bikinin di luar.
Oh, ya jadi tergantung lah ya kalau kayak gitu ya, lihat-lihat Brisa ya. Ini kan desain sandarannya ya Indovikers sih, kalau cari di seluruh dunia mungkin nggak ada seperti ini. Oh gitu. Kalau Ya, ya. kursi-kursi yang kita beli dari mana lah gitu kan banyak kemana-mana, Ya. cuma punya Indovikers doang. Cetakannya kita bikin sendiri. Zaman dulu harganya udah mahal banget. Ya, ya, ya. Kita bikin Makanya di Indovikers itu ada bagian R&D. Ya. Heeh. Ya itulah Gitu ya. yang kerjanya Fungsinya ya. Kerjanya dari hari ke hari ya berusaha memikirkan sesuatu yang baru, mendapatkan material yang baru. Kita suka ngundang juga orang. Ya, ya. Kalau dia ya bahkan sampai granit segala macam tuh datang juga, cuman kita bingung juga nyimpenin ininya mah. Iya, Kalau iya, kita iya. taruh ya. Karena kita datang udah taruh aja udah. Gede perlu dicari nggak ketemu. Didengar loh nanti loh Pak Janar lo ya. Kadang-kadang suka komplain juga, Pak, kan udah saya kirimin gitu. Tapi kita banyak perpustakaan kita banyak mengenai barang-barang tuh udah kita simpen juga sekarang sih gara-gara hal seperti itu. Mulai dari buku lah, soft copy, Ya. fisiknya itu kita simpen. Ya, ya. Sampai wah kalau datang, udah pernah ke Indovikers belum ya? Udah Udah pernah ke Nggak, workshop saya? Belum ya, di atas. kita pokoknya ke semua bagian Iya. di Indovikers ya kan, atas bawah Udah pernah lihat sampai ini? ke rumah kontainernya. Nah, rumah kontainer. Iya, ya. heeh. Nah, kalau di tempat workshop saya tuh ya banyak barang-barang yang macam-macam, mau nyari apa aja mungkin ada. Iya, iya, iya. Nah, ini ya pengen tahu aja sih sebenarnya. Sebagai kan kadang-kadang ya, kan saya suka jadi dosen tamu lah ya di perguruan tinggi gitu ya. Yang masuk anak-anak yang masuk jurusan desain produk itu relatif sedikit. Iya, betul. Ya, Dari zaman saya juga. dari zaman Pak Janar ya. Karena alasannya mereka berpikir bahwa Indonesia itu belum bisa mensupport industrinya untuk para lulusan desainer produk. Kalau menurut Pak Janar gimana? Sebenarnya gini ya, kalau bicara mengenai desain produk, Heeh. itu ada juga orang bikin kursi kayu di Jepara, itu desain produk ya, bisa jadi juga barangnya bagus, malah banyak ikut pameran kan, pameran ekspor tuh Ya. banyak. Kalau dia mau bergerak di bidang otomotif, banyak teman saya juga di otomotif disupport juga, sampai ada yang dikirim. Saya punya karyawan dulu yang kerja sih perempuan, yang lakinya tuh desain produk, kerja di otomotif lah. Itu dikirim ke Jepang. Nah ini istrinya ikut pindah, dia keluar ikut istrinya. Terus juga kalau untuk yang Jadi kenapa ada pikiran itu? Menurut Pak Janar gimana? Kok sampai ada pikiran seperti itu gitu loh? nggak tahu juga, karena mereka mungkin belum mendalamin juga ya. Padahal lapangan kerjanya ada gitu ya. Ada dan cukup banyak juga. Cuman kalau yang saya lihat justru kan susahnya begini. Biasanya lulusan-lulusan sekarang nih maunya jadi entrepreneur. Jadi kalau pengen lu sendiri. kerja di pabrik, waduh malas gua gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita kerja di tempat lain kan buat kita belajar dulu. Ya. Kita punya connection, kita nambah ilmu dan segala macam, barulah habis itu lu bikin sendiri lah. Tempat saya banyak juga seperti itu staff saya. Jadi staff saya banyak seperti itu. Ada yang si Daniel itu di Lego dia sekarang. Lego mana? Jepang? Swiss. Iya, pabriknya itu dia senang banget bikin gitu. Banyak yang mereka diawalin dari di Indovikers dulu. Ya. Indovikers dulu udah dapat ilmunya. Basicnya, gitu lah. ilmunya. Nggak apa-apa, kita lihat seneng kan, kita ngeliat. Ada juga yang datang lagi, dia support, bantu bikin surveinya. Iya. Untuk kebutuhan suatu produk gitu kan. Kita pernah juga kerja sama survei sama bekas orang Indovikers juga udah datang. Emang dia S2-nya untuk itu. Oh. Jadi dia bawa peralatan, dia datang ke setiap desainer, diwawancarain. Dulu waktu itu kita mau bikin, masih zaman partisi. Ya. Kita mau bikin satu partisi yang kayak gimana sih orang luar tuh maunya gitu. Dia wawancarain, akhirnya kita ketemu bahwa desainer itu senangnya tuh nggak seneng diarahin gitu kali ya. Gue maunya bebas gitu kali ya. Ya udah, oke, kita bikin satu partisi yang panel-panel itu jadi kayak Lego. Kalau mau susun begini-begini bisa, atau sini tengahnya bolong bisa, terserah mau gimanain. Namanya kita bilang workstreet dulu, lumayan gitu loh. Tapi sekarang memang udah ke arah meja ya, design system, jadi itu udah mulai turun. Nggak tahu nanti mungkin suatu saat akan kembali lagi. Kalau saya pikir desain itu kan muter juga sih. Kembali lagi. Banyak juga desain-desain yang istilahnya desain-desain yang tetap ada gitu. Kita pengen kayak
desainer dari desainer terkenal yang memang produknya dari tahun 50-an sampai sekarang masih bahkan iya. dipandang sebagai kolektor item gitu ya. Wah, pengen nih naruh ini di rumah gitu kan. Iya. Kita juga mau seperti itu. Iya, Produk-produk Indofikers nih wah bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu. Iya. Seperti itu. Ada impiannya nggak untuk diri pribadi Pak Janar atau harapan untuk Indofikers ke depannya gimana gitu? Indofikers ya kita sih Maksudnya- selalu pengen menjadi Maksudnya impian yang bukan klise ya? ya menjadi trendsetter. Indofikers trendsetter, semua orang lihat ke Indofikers dan nggak tahu ya, kita berusaha ke arah situ, mungkin udah jadi trendsetter juga mungkin Jadi kalau orang lain yang lihat. ngelihat furniture office orang ingatnya Indofikers gitu Iya, maksudnya. iya. Indofikers trendsetter, kita nggak mau jadi buntut orang ke sana kayak kereta api belakang itu mau Iya, jadi iya. atas depannya Kita kereta api pengen mau depannya ya. lokomotifnya kita mau belok ke sana, orang Lokomotifnya. pada belok ke sana semua gitu. Oke, ya. Seperti itu. Sebenarnya saya tuh pengen tanya ya, tapi ini enak nggak sih? Nih ya, klien tuh kan macam-macam, Ya. Pak Janar, ya kan? Jadi ada yang benar-benar mereka itu menyerahkan kepada kita sebagai desainer, sebagai interior designer, Betul. ya kan? Tapi ada juga yang pengen involve, apalagi mengenai budget gitu loh, iya kan? Nah, saya pribadi merasa bahwa produk-produk Indofikers itu ya relatif lah ya, nggak mahal banget, nggak murah banget kayak gitu. Maksudnya itu wajar. Tapi dengan banyaknya persaingan saat ini ya, jadi kan ada yang membuat klien memilih produk lain karena jauh banget harganya dengan Indofikers gitu loh. Betul. Iya kan? Nah, itu ngantisipasinya gimana tuh? Atau kenapa sih kok mereka Indofikers bisa jadi lebih mahal dibanding produk-produk lain tersebut gitu? Jadi ada dua hal sih. Kalau yang pertama, kembali seperti tadi kita mau jadi trendsetter. Jadi Indofikers ya ini. Lu mau Indofikers, Berapapun ya. lu mau Indofikers, ya ini yang harus dibayar gitu loh. Ini harus diterima. Kita punya quality, kita jaga, garansi kita 5 tahun, after sale service Ya. selalu berjalan dan itu selalu dipantau dan kita ISO gitu kan. Ya. Itu yang kita jaga. Jadi ya Indofikers ya ini gitu. Jadi orang itu tadi kan. Ya. Oh, saya suka nanya kok, gimana barang Indofikers? Wah, bagus, kuat, mahal ya katanya. Ya, emang mahal gitu. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang mungkin desainnya bagus kayak Eropa, Itali gitu kan. Tapi buatannya dari Cina, dari mana gitu ya. Ya. Saya pernah juga penasaran lah beli gitu kan segala macam. Enggak, awal dulu, balik lagi. Dulu pada waktu kita bikin kursi ya, mau balik bentar flashback dulu bikin kursi. Namanya tuh kalau di bawahnya kursi kan mekanis tuh yang megang gas lift yang bikin bisa recline gitu ya. Mahal, harganya macam-macam juga tuh. Dulu sebelum itu beli yang murah dulu, beli Cina beli. Gitu. Beli, jadi itu saya beli dulu lumayan banyak. Jadikan kursi, komplain. Setelah orang beli berapa bulan komplain, pada jebol semua. Oh. Jadi komponen-komponen yang seharusnya dari besi, dia bikin dari plastik. Jadi begitu kena beban, plak, hancur semua. Akhirnya Jadi kita nggak kelihatan dari luar soalnya. Iya, bentuknya kan? bagus gitu loh. Iya. Nah, begitu juga dengan hal yang lain, pipa misalnya. Wah, ini pipa tipis banget pipanya. Jadi dipakai berapa lama jebol juga. Saya pernah penasaran juga. Oh, IKEA kan barangnya enak, bagus ya. Knockdown segala macam bisa masang sendiri. Ya. Saya banyak juga barang-barang IKEA di sana. Senang soal masang-masang. Ya. Laci, pasangan segala macam. Dipakai berapa lama? Mungkin setahun lah, anggaplah. Jebol lacinya, bro. Karena apa sistem knockdownnya? Ya mungkin yang namanya knockdown emang harus di-maintain. Ya. Kalau kita nggak maintain, yang namanya juga knockdown bisa lepas pasang, berarti harus di-setel lagi. Begitu ada sistemnya kendor, jebol semuanya, waduh rusak. Makanya kita juga agak menghindarin yang knockdown di sana karena itu. Jadi kita kan nggak tahu klien kita ada di mana lah, bisa di luar kota, di mana gitu kan. Kadang-kadang orang kan bilang, kenapa nggak bikin lu kredensa yang knockdown? Simple gitu. Nah, pikiran saya seperti itu tadi, kalau kita knockdown kita harus maintain juga. Mungkin secara berkala kita harus ngelihat sistem knockdownnya dikencengin lagi. Di sini nggak ada ya. Itu knockdown gitu harus dikencengin lagi. Kalau kan laci buka tutup tarik tutup Ya, mau nggak pintu mau kendor. buka tutup kendor. Seperti kalau pakai
engsel sendok pun juga tahu kan, engsel sendok Ya. itu pun juga harus kalau dimaintain, kalau nggak nanti jadi turun. Ya, Lama-lama kalau dia diemin, lepas lagi engsel satu. ya. Nah kita menghindari hal yang seperti itu karena garansi kita 5 tahun, kita juga jaga nama Indovikers kan. Jadi Ya. barang lo baru pakai sebentar jebol nih gitu. Ya. Bahkan benar. dulu kita pernah juga cerita aja nih beli kaki kursi nih lokalan lah gitu. Kita nih Indovikers atau Pak Indovikers, Janarnya? Indovikers. Oh, Bikin Indovikers-nya. kursi patah lagi kakinya. Akhirnya kita recall semua tuh. Ada di mana nih? Di sini tarik semua kita gantiin. Dijaga nama Indovikers. Nah, dari situ kita mulai benar-benar selektif untuk pemilihan material. Siapa sih yang bikin, kita tinjau. Jadi ada di bagian purchasing ada vendor management. Kalau kita mau beli barang di sini, datang dulu vendor manajemennya, lihat pabriknya kayak gimana, ada QC-nya apa enggak, segala macam. Baru kalau udah oke, baru kita beli dari dia. Jadi itu mungkin yang membuat kita mahal kali ya. Iya, Tapi itu iya, kalau iya. yang pabrik yang istilahnya ecek-ecek, wah ini gak jelas deh gitu kan. Ya. Sistem kerjanya orang nggak pakai sepatu gitu kan. Iya, Banyak yang iya. kayak gitu kita nggak mau. Ya, itunya bersih pabriknya, Iya, di tempat kita kan juga rapi gitu. Jadi vendor kita pun harus seperti itu, paling nggak harus ada QC-nya, Ya. tempat produksinya mereka bersih segala macam baru kita pakai. Jadi Iya, kita iya. milih juga vendor-vendor, makanya itu yang bikin ya kita mau jaga nih produk kita kualitinya bagus, mungkin juga bisa bersaing dan memang udah harus bersaing Ya. dengan produk-produk dari luar kan. Iya dong, kan Kira-kira. itu yang digaungkan soalnya, Iya. iya kan, local pride. Iya dan kita juga maulah bangsa ini Terdengar menghargai- di mana-mana dan menghargai produknya produk sendiri gitu. ya kan? Iya, produknya benar. sendiri, benar. produk dari dalam negeri kan. Iya. Kan sekarang udah ada istilahnya lokal konten gitu Iya, kan, lokal atau content. TKDN Iya. gitu kan, itu kan bikin juga. Dan beberapa produk-produk kita yang kita bikin yang kita rasakan meragukan, kita tes. Ya. Kursi ini kita tes semua, di sini ada tempat tesnya Biro Veritas, dites sampai dia pas lulus baru kita berani pasarkan. Iya. Kita bikin mungkin pernah lihat telepon booth ya? Ya. Kayak gitu. Pernah. Kita tes. Kita pernah Panggil. pakai untuk pameran. Iya, panggil dari mana tuh ya? Iya, Badan di BSD tuh udah tes ke sana. Wah, berapa keluarga kita samain sama barang-barang dari luar negeri kan. Nah, mirip-mirip lah, oke gitu. Iya. Seneng banget ngobrol sama Pak Janar. Sekarang saya pengen tahu Pak Janar, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak ke pemirsa, terutama mungkin ke generasi muda, ya nggak sih? Iya kan? Ya, intinya itu tadi sebetulnya cintailah produk-produk Indonesia. Cintai ya. produk-produk Indonesia. Dengan bangga dengan buatan Indonesia, mungkin bangsa ini bisa maju. Jadi kita jangan Terkesima. berpikiran keluar semua gitu kan ya. Iya. Orang-orang kita juga bisa banyak yang bikin, tapi kalau nggak disupport sama bangsanya sendiri kan ambles juga jadinya gitu. Iya, benar. Jadi ya mungkin bukan hanya di office furniture ya, segala macam hal, Iya. baju kayak apa segala macam gitu kan. Iya. Kadang orang lebih bangga pakai buatan luar negeri dibandingkan dengan buatan dalam negeri. Padahal nggak kalah ya. Padahal nggak kalah. Coba lihat di mana ya, di Korea atau di mana gitu kan. Bangga mereka. Bangga dengan buatan sendiri. Akhirnya buatan sendiri dibangga-banggain juga sama orang lain gitu. Iya. Kenapa nggak kita buatan Indonesia? Benar. Mungkin itulah kira-kira. Iya. Begitu kira-kira. Jadi intinya nih ya, pertama Pak Janar pengen menjadi lokomotif ya bersama Indovikers. Jadi bukan hanya sebagai followers. Terus juga yang paling berkesan itu cintailah produk lokal. Karena kalau bukan bangsa kita sendiri, bukan kita sendiri siapa lagi? Gitu ya Pak Janar ya. Tuh. Terima kasih banyak Pak Janar untuk podcast kita kali Oke, ini. sama-sama. Terima kasih Seneng juga. banget bisa kenalan kemarin pertama dengan Pak David Ya, dari marketingnya ya kan, terus dengan Pak Rudi ya operasionalnya. dari produksi ya. Iya, di operasional membawa produksi sampai dengan Semua. delivery pengiriman semuanya. Ya, sekarang dengan Pak Janar Ya. R&D-nya, jadi kita bisa lihat ya betapa solidnya Indovikers itu, dan Indovikers juga kita terima kasih banyak yang sudah mensupport Benda Design Hub. Banyak yang senang lihat produk-produknya. Semoga kita semua bisa saling memajukan ya, Ya. Pak Janar ya. Dan saling kerjasama
Iya. ya kan, saling memberikan informasi. Saling memberikan informasi. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada pemirsa. Kita akan lanjut ke podcast selanjutnya. Oke. Bye bye. Terima kasih.